Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Asyari dengan nomor induk mahasiswa 201102413196, kelas 3H, program studi S1 Kesehatan Masyarakat, mata kuliah Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat. Dalam kesempatan kali ini saya akan meresum penilaian status gizi tidak langsung modul 14. Yang pertama, survei konsumsi kesehatan. Metode penentuan penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah serta jenis dari zat gizi yang dikonsumsi. Digunakan pada individu, keluarga, hingga masyarakat. Survei yang dilakukan dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi. Tujuan ada dua, yaitu yang pertama tujuan umum, mengetahui kebiasaan makan dan kecukupan zat gizi dari individu, keluarga, hingga masyarakat. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pola konsumsi. Tujuan khusus yang pertama, menentukan tingkat kecukupan jumlah konsentrasi pangan nasional dan kelompok masyarakat. Yang kedua, menentukan status gizi kesehatan dan gizi keluarga dan individu. Yang ketiga, menentukan pedoman kecukupan makanan dan program pengadaan rencana pangan. Metode pengukuran. Yang pertama, tingkat nasional, menghitung tingkat nasional konsumsi masyarakat dan perkiraan kecukupan persediaan makanan secara nasional sesuai AKG. Yang kedua, tingkat rumah tangga, pencatatan atau food account, metode pendaftaran atau food list, metode inventaris atau inventory method, pencatatan makanan rumah tangga. Yang ketiga, tingkat individu. Pertama, rekal 24 jam. 2. Estimate full record. 3. Food weighing. 4. Dietary history. 5. Food frequency. 2. Statistik vital, menganalisis data beberapa statistik kesehatan. Pertama, angka kematian berdasarkan umur. 2. Angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu dan data yang berkaitan dengan gizi. Penggunaan lebih sebagian bahan pertimbangan dari sebagian indikator tidak langsung dalam pengukuran status gizi masyarakat. Statistik vital. 1. Angka kematian berdasarkan umur. Angka kematian umur 2-5 tahun, angka kematian umur 1-4 tahun, angka kematian 13-24 bulan. Data yang perlu dipertimbangkan: analisis laporan kematian dan kelahiran, perhitungan hasil sensus, pendataan, penyajian hasil, persen kematian anak balita terhadap kematian umur, angka kematian tahunan anak umur 1-4 tahun, persen masa anak-anak yang terjadi pada umur 1-4 tahun, rasio angka kematian anak 1-4 tahun terhadap angka kematian bayi 1-12 bulan. Menginterpretasikan data-data perlu dipertimbangkan. Pengetahuan mengenai pola penyakit lokal dan umur dini, kejadian penyakit infeksi bakterial dan parasit pada bayi dan anak 1-4 tahun, analisis faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya malnutrisi. Statistik layanan kesehatan, puskesmas dan rumah sakit. Kelemahan metode ini, data bisa jadi tidak akurat, kesulitan pengumpulan data, kurang mampu menginterpretasikan secara tepat. 3. Faktor ekologi, iklim, tanah, transportasi adalah beberapa contoh bahwa hal tersebut ikut berpengaruh pada pemenuhan zat gizi sebagai bahan intervensi gizi dari penyebab malnutrisi yang akan diketahui. Pengukuran faktor ekologi. Yang pertama, keadaan infeksi. 2. Konsumsi makanan. 3. Budaya. 4. Sosek. 5. Produksi pangan. 6. Pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sekian resum dari saya. Apabila ada kurang kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.